Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan segala aktivitas kita selalu mendapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar orang tuanya? Baik juga ya. Ya, jadi mari kita mendoakan orang tua. Mudah-mudahan orang tua kita selalu diberikan kesehatan, ya, mencari rezeki yang baik sehingga orang tua kita mampu menyekolahkan kita dengan baik pula. Ya, baik. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan memasuki materi terkait dengan cerpen. Namun sebelum itu, kota kelas silahkan disiapkan dulu. Seluruhnya siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Marilah kita membaca doa kursi. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man zallasi yasfahu indahu illa bi'izni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bisyai'in min ilmi illa bima syaa. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh wa la yahuduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Amin. Ya, terima kasih telah membaca doa belajar. Mudah-mudahan doa kita selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ayat yang dibacakan tadi akan membawa keberkahan pada pertemuan kita pagi hari ini. Kelasnya semua sudah aman ya? Tidak ada lagi sampah-sampah ya? Ya. Baik, silahkan didengarkan dulu namanya. Saya mau presensi dulu. Aidatul Saskia, Ainia Sahra, Al-Hafiz Ma'ruf, Alfianingsi, Andi Ade Haridwan, Andi Naisila, Andi Rian Rahman, tidak ada. Hakim Musyadik, Asriandi, Auli April, Ayu Sirah Madinar, Dian Iftasari, Eril Dewi Spikar, Fajar Wahyudi, Ferdiansyah, tidak ada ya. Alifah Hairunisa, Ismaina Febrianti, Muhammad Akbar, Melinda Anggraini, Muhammad Alif hadir, Muhammad Radityan Sanur, Ni Ayam, Nuni Oktaviani, Nur Fadillah, Nurian Saleha, Sandi Riawan, Safikri, Suci Makfirah, Suci Ramadhani Amar. Ya, lengkap ya. Baik, sebelum kita memasuki materi kita pagi hari ini terkait materi cerpen, saya ingin menanyakan materi yang dipelajari minggu lalu. Ada yang tahu? Ya, Eril. Materi? Ya, betul sekali. Jadi minggu lalu itu kita membahas ceramah atau teks ceramah. Ada yang tahu apa itu teks ceramah? Yang lain selain Eril, yang selain Eril. Ya coba. Iya,
Ceramah adalah penyampaian informasi secara lisan di depan umum. Ada yang lain? Suci, ada jawabannya? Ceramah adalah teks yang dibacakan di depan umum yang bersifat untuk mendorong seseorang agar lebih maju ke depannya. Iya, jadi teks yang dibacakan di depan umum tujuannya agar orang tersebut lebih maju ke depannya. Begitu ya. Jadi pada intinya itu teks ceramah adalah teks atau sebuah kegiatan yang dilakukan di depan umum untuk menyampaikan sesuatu hal. Jadi tujuannya itu banyak ya, mengajak, mendorong ya, semangat-semangat terkait dengan topik ceramah itu sendiri. Baik, untuk materi kita hari ini yaitu masalah cerpen. Jadi adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama itu ya, jadi kita berada di KD 3.9 ya, jadi menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek. Kemudian adapun indikator pencapaian kompetensinya yakni menentukan unsur-unsur pembangun cerita pendek, kemudian menelaah teks cerita pendek berdasarkan struktur dan kaidah. Nah, kita masuk pada materi ini. Ya, silakan disimak materi kita pagi hari ini. Ya, apa itu cerpen? Ya, apa itu cerpen? Ya, jadi cerpen atau cerita pendek merupakan hasil kreativitas pengarang dalam hal pencitraan suatu peristiwa yang dialami oleh tokoh di dalamnya. Ya, selanjutnya, ya nilai-nilai kehidupan dalam cerpen. Jadi dalam cerpen itu tentu termuat beberapa nilai. Kemarin kita sudah membahas sekilas ya tentang kehidupan cerpen itu sendiri. Nah, apa-apa saja atau nilai-nilai kehidupan apa saja yang termuat dalam cerpen? Nah, ini yang pertama adalah nilai nilai sosial berkaitan dengan hubungan sosial antar manusia. Ada yang bisa mencontohkan seperti apa nilai sosial dalam kehidupan? Ya, coba Suci Mahfira. Salah satu contoh nilai sosial dalam cerpen yaitu saling membantu satu sama lain, termasuk di lingkungan masyarakat, dan bersikap sopan santun terhadap sesama. Iya. Jadi saling membantu ya. Intinya adalah di sini hubungan antara manusia dengan manusia, saling membantu, bertetangga ya, bermasyarakat. Ada tetangga yang minta tolong untuk diangkatkan galonnya misalnya, itu sudah masuk kategori nilai-nilai sosial itu karena membantu. Ada saudara kita yang terkena musibah, kita bantu ya, dibawakan pakaian, dibawakan makanan, itu adalah salah satu wujud nilai sosial. Nah, selanjutnya ada nilai moral. Nah, nilai moral adalah berkaitan dengan perilaku manusia dan norma-norma ya. Ada yang bisa mencontohkan nilai moral dalam kehidupan bermasyarakat? Nurfadillah bisa? Atau Arika barangkali? Sini, contoh. Fajar, bisa? Nilai moral, contoh moral. Tahu Ade Haridwan. Contoh nilai moral yang berkaitan dengan perilaku. Bisa? Ya, jadi salah satu contoh nilai moral ya. Ketika kalian lewat di depan orang tua misalnya, ya, ada sikap yang diperlihatkan. Misalnya kalau kita di sini sedikit membukukan badan, itu sudah moral, ya. Ya. Kemudian kalau kita anak sekolah juga, ya, anak sekolah kalau di luar tidak boleh di motornya itu digas-gas di depan orang tua atau pengendara lainnya, ya, karena moral. Kemudian yang ketiga, nilai budaya.
Ya, nilai budaya seperti yang kalian lihat di atas berkaitan dengan adat tradisi atau adat istiadat atau kebiasaan manusia. Ini juga banyak dicontohkan dalam kehidupan bermasyarakat ya. Nilai budaya. Seperti kita yang hidup di Bulukumba, di Sulawesi Selatan pada umumnya, itu banyak sekali unsur-unsur budaya yang sering kita praktekkan. Nah, kira-kira budaya-budaya apa yang sudah kalian praktekkan di rumahnya atau di lingkungannya? Ya, misalnya Pak, saya itu biasa kalau malam begini ada yang dilakukan di rumah, atau kalau mengadakan hajatan ada yang dilakukan di rumah. Kira-kira seperti apa itu? Contohnya. Nurian Saleha, ada contoh budaya, bisa? Kalian pasti sudah pernah ya ada semacam hajatan di rumahnya. Apakah dia acara kawinan, acara hajatan misalnya apa lagi? Acara-acara apa lagi biasa itu? Ya, perkawinan atau nikahan. Nilai-nilai budaya apa yang biasa kalian? Ayo sih. Sudah ada? Ya, kalau kita di Bulukumba itu, anggaplah di sini ya, di Tanah Beru. Kalau ada acara pesta, biasa membuat tangga yang terbuat dari bambu. Kalau bahasa di sininya bali, toh? Nah, itu nilai budaya, membuat kue-kue, misalnya kue apa itu? Kue merah. Kalau di sini bahasa daerahnya dumpieja, ya. Kue cucur, ada juga kampalo, ya. Itu budaya semua itu. Artinya biar itu tidak ada, tetap jalan acara, tapi ini kan kebiasaan kita, ya. Nah, sekarang kita lanjut nilai religi, ya. Nilai-nilai kehidupan dalam cerpen itu nilai religi berkaitan dengan cara manusia menjalankan ajaran agama dan kepercayaannya. Nah, ini contohnya seperti apa? Ya, ya ada jawabannya dari Suci. Sedekah, ya itu sedekah bagian dari nilai-nilai religi. Ada yang lain? Ya, salat Jumat, ya bagi kaum Adam ya atau laki-laki, ya betul sekali. Apalagi? Berpuasa, ya itu nilai-nilai religi. Berpuasa bagi orang Islam ya. Nilai-nilai religi yang dimaksud di sini yang berhubungan dengan agama, bukan berarti harus Islam, ya. Ada saudara kita yang non Muslim, mereka juga punya nilai-nilai religi, ya. Ya. Baik, selanjutnya, nah ini cara mendemonstrasikan nilai dalam cerpen. Ya. Yang pertama, kita membaca cerpen dengan seksama. Jadi sebentar akan saya bagikan LKPD ya. Di situ termuat contoh cerpen, jadi dibaca baik-baik. Selanjutnya memahami isi cerpen. Memahami isi cerpen ini bukan hal yang mudah ya. Karena butuh analisa yang kuat, butuh analisa yang tajam. Harus diulang-ulang. Hanya saja terkadang baru melihat banyaknya tulisan wah sudah loyo. Biasa begitu, huh? Iya. Tapi mari kita selalu senantiasa untuk menyemangati kita punya diri sendiri dan teman-teman tentunya. Kemudian yang ketiga, menentukan nilai yang menonjol dalam cerpen. Dari tadi kan sudah ada sebelumnya ya, ada 4 nilai tadi, toh? Nilai apa yang pertama tadi itu? Nilai sosial, nilai moral, nilai budaya, nilai religi. Nah, yang dimaksud di sini menentukan nilai yang menonjol dalam cerpen, nilai-nilai apa itu dari yang keempat tadi? Paham ya? Ya, misalnya yang menonjol Pak tadi dari cerpen yang saya baca ini lebih menonjol nilai budayanya. Berarti kira-kira cerpen itu dari mana itu? Ya. Kenapa sampai budaya yang diangkat? Ya. Kalau misalnya kita membaca buku adat istiadat di Kajang ya tentu budayanya memang yang diangkat ya. Kemudian yang keempat, menentukan metode, kemudian mendemonstrasikan cerpen. Selanjutnya, ini. Jadi unsur cerpen itu dibangun atas 2 unsur atau terdiri dari 2 unsur. Ada yang sudah tahu unsur apa itu? Iya.
Ada yang tahu unsur apa itu? Intrinsik dan iya, agak susah diucapkan. Tapi pada dasarnya sudah dipaham semua ya. Yang pertama itu unsur intrinsik, ya. In itu artinya di dalam. Kemudian yang kedua ekstrinsik atau ya di luar. Jadi jangan sebenarnya dihafal. Kalau intrinsik itu adalah unsur yang membangun cerita dari dalam. Tapi kata kuncinya kalau in itu di dalam, kalau X itu di luar, sehingga tidak terbolak-balik caranya mengartikan. Paham ya? Jadi unsur intrinsik adalah unsur yang membangun cerita dari dalam. Ya ini. Ya. Jadi unsur intrinsik terdiri dari tema, ya. Kemudian ada tokoh. Ada yang tahu apa itu tema? Ya, gagasan ya. Ya, yang mendominasi cerita, ya. Kemudian tokoh dan penokohan. Ya. Kalau tokoh itu apa? Ya, pemeran orangnya yang dimaksud ya, tokoh. Bukan tokoh bangunan, tokoh, ya. Nah. Kemudian penokohan. Kalau penokohan cara pengarang, ya. Cara pengarang apa? Ya, menggambarkan karakter atau pesan dari tokoh tersebut. Kemudian selanjutnya alur. Nah, ini sudah sering kali, ya. Ya, yang apa? Alur adalah alur di ayam ini memang selalu memberikan semangat ya kepada teman-temannya, senyum kalau menjawab, dan itu bagus ya. Itu adalah sebuah efek yang bagus. Jadi kalau menjawab itu mari kita tersenyum. Ya, yang alur adalah jalannya cerita atau rangkaian peristiwa atau rentetan peristiwa. Itu. Kemudian selanjutnya latar. Tahu latar? Ya. Latar. Suci. Ya, latar tempat, latar waktu, ya, latar budaya. Kalau latar tempat jelas ya. Ya, di laut, di sungai, di gunung, ya. Kemudian di sekolah, itu tempat. Kalau latar apa lagi tadi satu? Ya, waktu. Apa? Ya, siang, pagi, malam, ya. Ada juga latar apa? Selain waktu. Suasana. Ya, jadi beda waktu, beda suasana, ya. Kalau suasana itu misalnya mencekam, ya. Itu suasananya mencekam, mengerikan, ya. Kemudian budaya tadi, kembali lagi tadi itu ke nilai-nilai budaya. Ya. Ada latar budaya. Kalau kita di sini kan yang paling cenderung atau sering dikunjungi itu ada budaya Kajang. Jadi dikatakan latar, kalau kita masuk itu memang seolah-olah bahwa budayanya memang yang selalu ditonjolkan. Ya, masuk saja harus membuka kaki, itu namanya suasananya ya, latarnya. Membuka sendal. Kemudian sudut pandang. Atau sudut pandang. Ya, siapa? Ya, Suci. Pandang adalah orang yang menceritakan teks tersebut. Misalnya saya berarti menceritakan bahwa cerpen yang dibahas di dalam tersebut adalah cerpen tentang orang yang menulis. Sedangkan kalau dia berarti seseorang yang menulis itu menulis cerita orang lain. Iya. Saya kira sudah bisa ditangkap dengan bahasanya Suci ya. Jadi intinya itu sudut pandang itu adalah kedudukan pengarang dalam cerita ya. Ya, dia mau memposisikan dirinya sebagai apa? Sebagai orang keberapa? Orang pertama atau orang ketiga ya. Nah, kemudian amanat. Nah, ini. Apalagi amanat? Saya pikir amanat. Saya pikir ini selalu juga tersenyum kalau disuruh menjawab, dan itu baik ya. Dia ada jawaban terkait amanat? Ya, pesan-pesan ya. Pesan-pesan ya. Jadi amanat itu pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang ya atau penulis ya. Nah, selanjutnya
Ya, ini unsur ekstrinsik atau unsur yang membangun cerpen dari luar. Ya. Nah, yang pertama itu tadi ada kondisi sosial budaya. Kemudian yang kedua, keadaan alam sekitar. Nah, ini kan kalau kita di setiap kampung itu berbeda-beda, ya. Kalau di Ara misalnya, siapa di sini orang Ara? Atau orang Bira? Kalau orang Bira itu kalau di pagi hari dia bagaimana suasananya? Kan beda. Ya, suasana paginya di Tanah Biru misalnya, ya. Kemudian latar belakang pengarang. Jadi ada 3 ya, unsur ekstrinsik atau unsur yang membangun cerita pendek dari luar. Nah, ini langkah-langkah mengonstruksi cerpen. Jadi yang pertama merumuskan bahan, ide atau gagasan, ya singkat-singkat saja. Kemudian menyusun kerangka. Selanjutnya mengembangkan cerpen, mengembangkan imajinasi, ya. Jadi perlu imajinasi yang kuat agar kita mampu mengembangkan cerita pendek tersebut. Kemudian, ya, sudah ya. Baik, selanjutnya seperti yang Bapak tadi bahasakan bahwa kita akan mengerjakan tugas. Jadi saya berikan waktu sekitar 40 menit ya untuk mengerjakan ini. Namun sebelumnya saya ingin membagi dulu kelompok ya, kelompoknya. Jadi mulai dari kelompok 1 ini 5 saja ya. Jadi ini kelompok 1 di sini. Ya, foto kelompoknya Ade. Kemudian ini kelompok 2. Foto kelompoknya Ayusi. Selanjutnya kelompok 3 Fajar. Ya, sini. Kelompok 4 Nur Fadilah. Kemudian kelompok 5 Suci. Ya, Suci. Silakan kelompok 1 silakan yang mengambil LKPD-nya ya. Kemudian kelompok 2. Ya. Kemudian kelompok 3. Kemudian kelompok 4. Kemudian kelompok 5. Ya. Jadi sebelum kalian mengerjakan LKPD-nya, saya ingin memberikan sedikit penjelasan ya. Ya, jadi apa yang kalian pegang sekarang di kelompoknya itu sama dengan ini. Jadi adapun materinya ada unsur-unsur cerita pendek, ada tema, tokoh, penokohan, ada garis-garis besarnya di situ. Kemudian uraian materinya, definisi cerpen. Selanjutnya unsur-unsur intrinsik cerpen. Kemudian menentukan unsur-unsur pembangun cerita pendek. Jelas ya. Nah, sekarang ini ya. Ya, jadi petunjuknya ya yang kalian pegang itu. Bacalah LKPD berikut dengan teliti. Bacalah semua petunjuk dan langkah kerja yang disajikan dalam LKPD. Kemudian jika sekiranya kalian mengalami kendala silahkan bertanya ya. Jadi kalian akan membaca cerpen Robohnya Surau Kami oleh Anapis ya. Jadi ada di situ. Kalian juga bisa membaca melalui smartphone-nya atau di HP-nya yang sudah di-download kalau ada ya. Ya, ini tugasnya ya. Jadi setelah kalian baca, ini tugasnya ya. Nilai-nilai kehidupan apakah yang dikisahkan di dalam cuplikan cerpen tersebut? Ya, nilai-nilai kehidupan apakah?
Kan tadi sudah dibahas tadi ada nilai-nilai kehidupan dalam cerpen, tak? Ya? Ada 4. Nah, ini kalian akan menentukan itu. Nah, saya atau Bapak telah memberikan cuplikan di sini. Jadi ada cuplikan bidang kehidupan yang saya tulis. Ada 1, kemudian 2, 3, 4, kemudian 5. Ketika cuplikan tersebut atau cuplikan bidang kehidupan tersebut nomor 1, berarti dia adalah agama. Ketika kalian menjawab nomor 2, berarti dia adalah sosial. Menjawab nomor 3 adalah budaya. Dan menjawab nomor 4, ekonomi. Tetapi itu kan tidak harus langsung di checklist saja bahwa ini nomor 1. Nah, butuh dibaca dengan baik. Ini memang nilai-nilai kehidupan yang termuat dalam cerpen tersebut. Sudah dipaham ya? Ya, kalau begitu silahkan dikerja LKPD-nya. Jadi saya tidak mau 1 orang saja. Jadi memang betul-betul berdiskusi ya. Baca-baca di sini. Ya. Ini buku apa namanya? Ini cerpennya. Mana tadi? Di belakangnya. Buka juga bukumu itu supaya buka juga bukumu di sini yang robohnya suruh kami. Tahu juga. Ada buku? Aku tulis. Apa ya? Oke. Ya, baca semua. Baca. Apa tahu? Ada pertanyaan? Ya, silakan. Tidak. Ya, betul sekali. Jadi ada pertanyaan dari temannya Eril ya. Dia bilang, apakah di checklist di sini ditulis di buku kerja? Di buku caranya ya, buku tugasnya. Ya ini. Sesuai formatnya ya. Ya. Mau di buku lo? Hah? Ayo. Menulis ke semua karena sebentar itu mau aku suruh satunya nih sesuai ini. Iya. Iya, tulis. Dari sini sampai belakang. Ada penggarismu? Bagaimana Fajar? Ada masalah? Sandi ketua Pak. Gak apa-apa, jangan terlalu ribut. Oh, jangan terlalu. Iya. Astaga, tertindih sih tadi itu. Oh, iya. Tadi mulai jam berapa itu? 9 ini pasti? Setengah jam 5. Itu sebentar saya stop di pukul berapa itu? 9. 10. Setengah 11 nih? Baru keluar. Dari jalan ke kono? Tidak ada, Ji? Dari jalan ke aku lewati? Dari.
So tadi jangan dulu kan. Hah? Iya, benar. Nggak biasanya itu kalau tidak ada kegiatan karena ada di dalam video toh. Untuk yang
Ya begitu. Ambil mana minta dan cover dia? Baik. Berarti satu itu sebentar yang baca di. Satu di sebentar yang baca. Iya, kan persentase sebentar. Jadi setiap kelompok bisa juga di sini. Apa? Ini ayam ini. Bagaimana? Ada masalah? Yang gini. Boleh. Itu. Tapi ini ditulis juga. Kan sebentar. Iya, kan sebentar kau mau jawab. Kan sama jadi anu itu. Nanti di sebentar kau jawab, kau baca. Yang ini. Kalau sudah persentase. Terakhir nanti saya tanya itu. Nanti bisa tanya apa kesimpulan dari materi kita hari ini, toh? Kemudian sebentar bisa juga ada yang bertanya, ada yang mau bertanya terkait materi ini. Misalnya kau bertanya, atau ini bertanya, Pak, saya kurang paham terkait nilai-nilai dalam kehidupan cerpen. Nanti di sini lagi yang jawab, coba dia buka tuh di sini. Berikan contoh nilai-nilai kehidupan dalam cerpen dalam bidang sosial. Betul di sini pertanyaan. Berikan contoh nilai kehidupan sosial. Ya, dalam cerita pendek. Dan sebentar, kalau saya bilang ada yang mau bertanya, kasih tanganmu, di. Baru itu yang kedua, di. Nah, lanjutkan. Ada sebentar pertanyaan dari arah sana, di. Nilai-nilai kehidupan sosial dalam menceritakan kan tadi. Iya, ada semua. Satu orang. Saya kan di situ. Satu orang satu kelompok. Iya. Jangan. Itu kan buku kerja namanya ini. Oh ini Kentare ini juga tidak boleh masuk di kamera soalnya. Cuma tidak ada lihat ya.
Jam berapa tadi itu mulai? 9 nih? Hah?
Pas 20 menit. Jadi caranya sebentar itu menjawab, kalau dibacakan di situ berdasarkan hasil diskusi kelompok kami kelompok 1. Baru baca ini kan kita dulu ke print. Berdasarkan hasil diskusi kami kelompok 1, nilai-nilai kehidupan yang terdapat dalam cuplikan nomor 1 adalah bidang, misalnya bidang agama toh, dengan alasan ini. Itu pas 1 mengandung, itulah maksudnya caranya itu membaca. Sini sebentar, berdasarkan diskusi 1. Adapun nilai-nilai kehidupan dalam cuplikan kehidupan tersebut robohnya surah kami. Kemarin nih mau ade, mau ini barang. Bisa di checklist tapi iya, checklist saja ini nomor 1 itu. Iya, 1 agama di checklist nih agama. Tapi kan sudah minta kau jawab tuh, tulis. Sudah minta tulis buku. Jadi sebentar itu caranya menjawab kalau di depan berdasarkan hasil diskusi kelompok 1. Cuplikan bidang kehidupan robohnya surah kami. Nomor 1 bidang kehidupan, misalnya apa, alasannya apa. Iya. Tapi dimulai dengan kata berdasarkan hasil diskusi. Engkau tadi dari diskusi. Hasil diskusi kelompok 3. Ya. Sebentar caranya membaca berdasarkan hasil diskusi kelompok 2. Dibaca itu dulu pertama itu. Terkait cuplikan kehidupan cerpen robohnya surah kami. Jadi dibaca itu ini dulu yang pertama dibaca berdasarkan hasil diskusi kelompok 2. Paham? Ya ini melamun terus. Hah? Sampai sore. Tulis. Enggak. Sebentar, kalau dibaca itu nih misalnya berdasarkan hasil diskusi kelompok 4. Dibaca seperti itu. Siapa yang mau baca ke saya? Siapa? Itu yang kau kerja tadi. Kemarin yang kau tulis. Nah ini. Tapi kan sudah kau pindahkan di bukumu, tak? Jadi kau baca berdasarkan hasil diskusi kelompok 4. Mana itu tadi? LKPD ini. Berdasarkan hasil diskusi kelompok 4, cuplikan bidang kehidupan robohnya surah kami. Nomor 1 adalah misalnya ini dengan alasannya ini. Kan ada jelasannya toh? Paham?
Namun juga sebentar kalau dibaca dimulai dengan kata berdasarkan hasil diskusi kelompok. Oh ya. Karena kan ini ceritanya ini tugas kelompok bukan individu. Sepuluh menit lagi ya. 10 menit lagi. Oke. Bisa nih? 50 lebih? Sudah ya? Sekarang setelah menyelesaikan pekerjaan yang ada di LKPD-nya, setiap kelompok akan mempresentasikan hasil pekerjaannya. Dan saya mulai dari kelompok 1 ya. Siapa yang mau mempresentasikan kelompok 1? Eril, ya silakan Eril di depan dibacakan. Nanti teman kelompok yang lain memberikan tanggapan atau komentar terkait hasil diskusi dari teman kelompoknya. Ya, silakan Eril. Berdasarkan hasil diskusi kami dari kelompok 1, adapun nilai-nilai kehidupan yang tercantum pada topika pertama, robohnya surat kami adalah mengandung nilai agama yang sangat kuat. Alasannya kita dapat melihatnya pada dialog tokoh yang berbicara kepada Tuhan. Oh Tuhan kami yang maha besar, kami yang menganggapmu ini adalah umatmu yang paling taat beribadat, yang paling taat menyembahmu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ada tanggapan? Sama? Sama? Ya, sama ya. Ya, jadi itulah tadi hasil presentasi dari kelompok 1 terkait cerpen robohnya surau kami. Ya, diberikan aplaus dulu untuk temannya kelompok 1. Ya, silakan duduk kembali. Ya, jadi saya persilahkan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi terkait robohnya surau kami. Silakan. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil diskusi kelompok 2, kutipan 1 mengandung nilai agama yang sangat kuat. Kita dapat melihatnya pada dialog tokoh yang berbicara pada Tuhan. Oh Tuhan kami yang maha besar, kami yang menghadapmu ini adalah umat yang paling taat daripada yang paling taat menyembahmu. Kutipan 2 mengandung nilai budaya. Karena sunat dengan dukun merupakan kebudayaan khusus di wilayah Indonesia. Buktinya pada narasi. Aku mulai yakin mereka menaruh racun di pisau di dukun itu. Kutipan 3 mengandung nilai sosial karena menceritakan tentang hubungan saling membantu antar umat manusia. Buktinya dapat kita lihat pada narasi. Kalau benar begitu, apalagi sekarang mereka sakitkan hati. Aku telah lama mengubah sikapku. Tiap ada derma, aku sumpah. Tiap kesusahan, aku tolong. Kutipan 4 mengandung nilai sosial karena menceritakan tentang dinamika hubungan antar manusia. Terbukti pada di ruang kosong yang semula dipenuhi warna cahaya matahari, kita berkata muka penuh gairah.
Kutipan 5 mengandung nilai sosial karena menceritakan tentang interaksi antara dua orang manusia. Terbukti pada teman kita berdua dan karena itu kita di meja kursi pojok jauh dari panggung musik yang terlampau berisik. Sudah? Ya, ada tanggapan lain atau ada komentar lain dari hasil diskusi kelompok 2? Atau ada pertanyaan? Ya, Suci, silakan Suci. Di kutipan 2, apakah ada cuplikan lain tentang nilai budaya? Ya. Jadi pertanyaannya itu apakah ada kutipan lain pada nomor 2 ya? Ya, ada kutipan lain. Kalau tidak ada, dijawab tidak ada. Bilang cukup, kutipan itu cukup untuk diskusi itu. Ya. Ya, silakan jawab. Ya, tidak ada dan bisa kami dari kelompok 2 memberikan masukan dari kelompok penanya. Gitu. Ya. Ya, coba. Ya, email. Bisa tanya. Ya. Ya, ada tanggapan dari temannya kelompok 2 atas nama email. Ya, silakan. Tidak ada cuplikan yang lain karena waktu telah habis. Ya, jadi maksudnya tidak ada cuplikan lain itu kelompok 2 menerima masukan dari kelompok penanya. Kalau misalnya ada kutipan lain, silahkan diberikan masukan bagi kelompok 2. Atau ada contoh cuplikan lain yang ditemukan kelompok berapa? Kelompok 5. Ada? Ya, coba. Coba diperhatikan kelompok 2 ya. Contoh cuplikan lain yaitu aku mulai percaya desas-desus itu tentang dukun-dukun yang meluluhkan sunatan anak-anak kita. Di sini saya masukkan ini ke dalam cuplikan tentang budaya karena terdapat kata dukun. Iya. Dukun itu merupakan salah satu budaya yang dipercayai oleh orang Indonesia. Iya. Ya, jadi itu masukan dari kelompok 5 terkait tambahan cuplikan yang belum ditemukan kelompok 2. Jadi harapannya itu kelompok 2 harus memasukkan tambahan cuplikan, ya. Ya. Seperti itu. Ya. Ya, berikan dulu aplaus untuk kelompok 2 atas presentasenya. Ya. Silakan duduk. Silakan duduk. Selanjutnya saya silang ya. Saya mulai dari kelompok 4. Ya. Kelompok 4 silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan diskusi kelompok 4, berikan nilai kehidupan pokoknya surah yang kutipan 1 mengandung nilai agama yang sangat kuat. Kita dapat melihatnya pada dialog tokoh yang berbicara kepada Tuhan. Oh Tuhan kami yang maha besar, kami yang menghadapmu adalah umatmu yang paling taat beribadah, yang paling taat menyembahmu. Kutipan 2 mengandung nilai budaya. Karena sunnah dengan dukun merupakan kebudayaan khusus di wilayah Indonesia. Artinya pada narasi aku meyakin mereka menaruh racun di pisang dukun-dukun itu. Kutipan 3 mengandung nilai sosial karena menceritakan tentang hubungan saling membantu antar umat manusia. Buktinya kita lihat pada narasi kalau benar begitu, apalagi yang sekarang mereka sakitkan hati. Aku telah lama mengubah sikapku. Tiap ada derma aku sembah, tiap kesusahan aku tolong. Kutipan 4 mengandung nilai sosial karena menceritakan tentang dinamika hubungan antar manusia. Terbukti pada di ruang kosong yang semula dipenuhi terik cahaya matahari, kita bertatap muka penuh gairah.
Kutipan 5 mengandung nilai sosial karena mengandung tentang interaksi antar dua orang manusia. Bukti pada cuma kita berdua dan karena itu kita pilih meja kursi pojok. Jauh dari kamu musik yang terlampau berisik. Ya. Baik, itu tadi hasil presentasi dari kelompok 4 ya. Ada tanggapan dari kelompok lain? Pertanyaan, masukan. Jadi tanggapan itu bisa masukan, bisa pertanyaan ya. Boleh saran. Ada dari kelompok 1? Ada masukan untuk kelompok 4? Kelompok 3? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, ya diberikan aplaus dulu untuk hasil presentasi dari kelompok 4. Ya. Selanjutnya kelompok 5. Ya, silakan kelompok 5 mempresentasikan hasil diskusi. Kutipan 1 mengandung nilai agama karena di dalam cuplikan tersebut terdapat seorang umat yang taat beribadat memohon kepada Tuhannya agar mempertimbangkan kembali hukuman yang diberikan kepadanya. Kutipan 2 mengandung nilai budaya karena di dalam cuplikan terdapat budaya meminta bantuan dukun untuk kepentingan sesuatu. Kutipan 3 mengandung nilai sosial. Dapat dilihat bahwa tokoh aku memiliki sifat yang dermawan dan suka menolong. Cuplikan juga berisi dinamika hubungan sesama manusia. Kutipan 4 mengandung nilai sosial karena berisi perasaan dan curahan hati seseorang kepada pasangannya. Kutipan 5 mengandung nilai sosial karena cerpen tersebut menceritakan hubungan manusia dengan manusia. Dibuktikan dengan kalimat pertemuan dua insan di sebuah resto. Ya. Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok 5. Ada sanggahan, ada pertanyaan? Saya Fikri, ada pertanyaan untuk kelompok 5? Atau adik-adik Ridwan? Ya, Eril. Silakan Eril. Berikan satu contoh lain nilai kehidupan agama dalam cerita pendek tersebut. Berikan contoh kutipan lain. Ya, Pak. Di bidang Agama. Di bidang agama. Ya. Contoh cuplikan lain pada nomor 1 yaitu kamilah orang-orang yang selalu menyebut namamu, memuji-muji kebesaranmu, mempropagandakan keadilanmu dan lain-lainnya. Kitabmu kami hafal di luar kepala kami. Ya. Bagaimana kelompok 1? Sudah Jawabannya. ya. Jadi sudah ada umpan balik ya dari kelompok 1. Contoh cuplikan lain jadi sudah betul sekali yang disampaikan tadi. Tambahan cuplikan dari kelompok 5 terkait dengan bidang agama ya, atau cuplikan bidang agama. Masih ada? Ya, kalau sudah tidak ada, diberikan dulu aplaus untuk hasil presentasi dari kelompok 5. Ya, untuk presentator terakhir dari kelompok 3. Ya, silakan kelompok 3. Baru salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Beres. dari kelompok 3 akan membacakan hasil sekarang. Iya. Kutipan 1 mengandung nilai agama. Iya. Alasannya kita dapat melihatnya pada dialog tokoh yang berbicara kepada Tuhan. Oh Tuhan kami yang maha besar, kami yang menghadapmu ini adalah umatmu yang paling taat beribadat, yang paling taat menyembahmu. Kutipan 2 mengandung nilai budaya. Alasannya karena sunat dengan dukun merupakan kebudayaan khusus di wilayah Indonesia. Buktinya pada narasi Aku Mulai Yakin, mereka menaruh racun di pisau dukun-dukun itu. Kutipan 3 mengandung nilai sosial. Alasannya
karena menceritakan tentang hubungan saling membantu antar umat manusia. Buktinya dapat kita lihat pada narasi. Kalau benar begitu, apalagi yang sekarang mereka sakitkan hati, aku telah lama mengubah sikapku. Tiap ada derma aku sembah, tiap kesusahan aku tolong. Kutipan 4 mengandung nilai sosial. Alasannya karena menceritakan tentang dinamika hubungan antar manusia. Terbukti pada narasi, di ruang kosong yang semula dipenuhi pernik cahaya matahari, kita bertatap muka penuh gairah. Ya. Kutipan 5 mengandung nilai sosial. Alasannya karena menceritakan tentang interaksi antara dua orang manusia. Terbukti pada narasi, cuma kita berdua dan karena itu kita pilih meja kursi terkoyok jauh dari panggung musik yang terlampau berisik. Ya, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok 3 ya. Ada masukan atau ada saran dari kelompok lain terkait perbaikan presentasi dari kelompok 3? Tidak ada? Ya. Kalau tidak ada, diberi dulu aplaus untuk temannya, kelompok 3. Ya, silakan duduk. Ya, jadi kalian sudah mempresentasikan hasil LKPD-nya mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 5 dengan cukup baik. Hanya saja masih ke depan tetap perlu dihidupkan kembali diskusi-diskusinya ya. Jadi diskusi itu harus dipermantap, dipertajam kembali. Berikan masukan kepada teman-temannya. Masukan itu bisa pertanyaan, bisa sanggahan, ya, kritik. Jangan dianggap bahwa kritik itu sebuah tindakan yang mampu mematikan temannya, tidak. Tetapi justru kritikan itu mampu membangun untuk perbaikan presentasi teman-temannya, ya, atau teman kelompoknya. Nah, sekarang sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, silahkan kalau ada yang ingin memberikan pertanyaan terkait dengan materi cerpen pada hari ini. Ya, saya persilakan. Ya, terkait dengan materi kita hari ini, ada yang bisa menyimpulkan seperti apa materi kita hari ini terkait dengan materi cerpen. Coba ya, ayo sih, silakan. Kesimpulan, tingkat kebiasaan teks cerpen adalah banyak menggunakan kalimat bermakna lampau, banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu, banyak menggunakan kata kerja, menggunakan banyak dialog, dan menggunakan kata-kata sifat. Iya. Baik, masih ada yang lain? Iya, Nurian Saleha. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa cerpen adalah prosa berisi gagasan, pikiran, pengalaman yang diimajinasikan dan membentuk sebuah peristiwa dengan satu peristiwa puncak. Iya, oke. Baik. Yang lain, Eril. Besar suaranya, Eril. Dapat kita simpulkan pada pembelajaran hari ini, struktur cerpen merupakan rangkaian cerita yang membentuk cerpen itu sendiri. Dengan demikian, struktur cerpen tidak lain berupa unsur yang berupa alur, yakni berupa jalinan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat ataupun secara kronologis. Terima kasih. Ya. Ya, betul sekali ya. Jadi sebagai kesimpulan materi kita hari ini terkait materi cerpen, yang pertama itu bisa dilihat di atas. Berdasarkan uraian dapat disimpulkan bahwa cerpen adalah prosa berisi gagasan, pikiran, pengalaman yang diimajinasikan dan membentuk sebuah peristiwa dengan satu peristiwa puncak. Kemudian yang kedua, cerpen memiliki dua unsur, ya. Ada unsur intrinsik dan ada unsur ya ekstrinsik. Kemudian struktur cerpen merupakan rangkaian cerita yang membentuk cerpen itu sendiri. Dengan demikian, struktur cerpen tidak lain berupa unsur yang berupa alur, yakni berupa jalinan cerita yang terbentuk oleh hubungan
sebab akibat ataupun secara kronologis. Kemudian yang dibacakan tadi temannya Ayusi, simpulan yang terakhir, kaidah kebahasaan teks cerpen adalah banyak menggunakan kalimat bermakna lampau. Kemudian banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu, banyak menggunakan kata kerja, menggunakan banyak dialog, dan menggunakan kata-kata sifat. Ya, nah itulah kesimpulan kita hari ini. Selanjutnya terkait materi ini ke depan tentunya pada materi-materi selanjutnya, terutama materi cerpen ini, mari memperbanyak kembali membaca cerpen ya, baik buku cerpen yang ada di perpustakaan, baik buku cerpen yang dikoleksi di perpustakaan di rumahnya, baik cerpen yang bisa kita download di aplikasi yang ada di HP-nya ya. Jadi kegiatan membaca cerpen ini sangat baik karena besar sekali atau baik sekali manfaatnya untuk kehidupan kita di masyarakat ya. Selanjutnya terkait penilaian ya. Jadi tugasnya tadi itu dikumpul di LKPD-nya, itu dikumpul, lalu saya kemudian akan memberikan penilaian mulai dari kelompok 1. Silakan. Kelompok 1. Kelompok 2. Kemudian kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4. Terakhir kelompok 5. Sudah? Oh, sudah. Nah, untuk materi selanjutnya, jadi untuk pertemuan depan kita akan memasuki materi buku fiksi ya, atau buku pengayaan. Jadi sebelum kita bertemu kembali di kelas, bisa dibuka materinya terlebih dahulu di rumah ya. Foto kelas silakan disiapkan ya untuk pertemuan kita hari ini. Dulunya siap. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Marilah kita membaca doa sebelum belajar. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Oke. Butuh masukan dulu, Pak. Ya, baik. Kegiatan presentasi hari ini cukup baik, mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Kita aplaus untuk semua presentasi dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Jadi ke depan presentasi terkait materi selanjutnya itu lebih dipermantap lagi ya, supaya kegiatan presentasi itu lebih bersemangat. Saya kira untuk hari ini cukup sekian dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.